Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafar Fatoni. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan hasil kerja saya dalam membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dalam hal ini dengan pendekatan atau metode project based learning. Berkaitan dengan project based learning, di sini saya melaksanakan atau merencanakannya itu dengan mode hybrid, yaitu daring dan juga online daring dan juga offline dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, di sini terkait dengan desain instruksionalnya, saya sudah mempersiapkan, yaitu temanya tentang persahabatan sejati. Alat-alat dan medianya kurang lebih ada nanti yang dibutuhkan, ya kamera, laptop dan sebagainya, serta seperti ini prosedurnya, di mana eh, PJBL ini itu didahului dari pendahuluan, pembentukan tim, research and planning, lalu nanti ada sesi konsultasi juga, produksi, pengeditan dan juga presentasi, serta nanti ada refleksi juga. Nah, di sini dilaksanakan ada online, offline dan sebagainya. Karena memang sejak awal ini adalah sistem hybrid seperti itu. Lalu terkait dengan RPL-nya, di sini saya membuat dua RPL. Kenapa? Karena satu RPL itu salah satu pertemuan di saya, yaitu jadi ini adalah pertemuan pertama di mana pada RPL saya tentu saja komponen layanannya itu adalah layanan dasar, karena rencananya ini untuk bimbingan klasikal. Bidangnya bidang sosial, topiknya tadi seperti tema itu ya, yaitu persahabatan sejati. Fungsinya pertama untuk pemahaman dan juga pengembangan. Kenapa kok pengembangan? Karena nanti ada proses eh, prakteknya di situ, yaitu proses praktik saat pembuatan sebuah proyeknya. Nah, tujuan utamanya apa, atau tujuan umumnya apa? Siswa mampu berinteraksi dan menjalin persahabatan secara positif dengan teman sebayanya. Lalu tujuan khususnya ada siswa mampu menganalisis perilaku-perilaku positif dan etika dalam bersahabat. Lalu siswa mampu menampilkan sikap positifnya dalam film yang merupakan produk dari proyeknya nanti. Dan siswa mampu menunjukkan pembicaraan yang positif dengan teman sebayanya melalui karya film pendek. Sasarannya untuk kelas 11, materinya kurang lebih seperti ini. Pertemuannya itu dua kali pertemuan dalam waktu 45 menit, karena ini untuk siswa SMA gitu ya. Seperti ini blended. Pertemuan satu ini nanti direncanakan daring gitu ya, pertemuan satunya. Dan alat yang dibutuhkan kurang lebih smartphone yang ada akses internetnya seharusnya gitu ya. Maka nanti kita juga memerlukan aplikasi, di sini menggunakan aplikasi Google Meet dan juga Jamboard, serta ada Wheel of Name untuk nantinya kita membuat kelompoknya begitu. Nah, tahap awal di sini tentu saja saya mempersilahkan siswa saya untuk masuk Gmeet atau Google Meet terlebih dahulu, lalu membuka salam dengan doa dan membina hubungan baik dan bertanya kondisi siswa. Lalu di sini ya saya menjelaskan apa yang akan dilakukan nanti terkait proyeknya dan menyampaikan tujuan-tujuan yang akan dicapai pada pertemuan ini. Setelah itu saya menanyakan kesiapan siswa sebelum nanti masuk ke tahap inti. Di tahap inti yang saya lakukan adalah menjelaskan mengenai topik persatuan sejati itu seperti apa menggunakan aplikasi Jamboard. Di sini saya menggunakan aplikasi Jamboard itu supaya lebih interaktif gitu ya. Dan di sini saya mengajak siswa untuk berinteraksi dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan konselor atau saya pada aplikasi Jamboard tersebut. Lalu menjelaskan mengenai kegiatan proyeknya itu seperti apa dan ketentuan lainnya seperti itu ya. Dan saya membagi kelompok menjadi dua tim menggunakan Wheel of Names nantinya atau aplikasi gitu ya itu. Lalu konselor atau saya mengajak kepada siswa untuk
membagi tugas itu ya, karena ini film pendek projectnya, maka nanti ada director atau sutradaranya, ada kameramennya, ada pembuat naskahnya, dan juga ada nanti model atau artisnya atau talentnya siapa begitu. Lalu saya menjelaskan kepada siswa saya itu nanti film pendek itu nanti ketentuannya seperti apa, dan memberikan batas waktu ke pengerjaan project di mana semua kelompok itu harus menyelesaikan proyek hingga pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jadi batas pengerjaan proyeknya itu di minggu depan, itu rencana seperti itu. Dan untuk kegiatan proyek ini saya juga menjelaskan apa saja nanti tahap-tahapannya, yaitu dimulai dari research, produksi, editing, dan sebagainya tadi. Lalu di tahap penutup ya saya memberikan motivasi bahwa mereka pasti bisa memberikan semangat, bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik, dan mengakhiri dengan doa. Lalu untuk evaluasi proses ada nanti sebuah instrumennya yang akan saya gunakan untuk melihat bagaimana sih prosesnya itu. Lalu untuk evaluasi hasil baru akan saya lakukan pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kedua ini masih sama gitu ya, temanya, topiknya masih sama, tujuannya juga masih sama, dan kali ini dilaksanakan secara luring atau offline. Dan yang dibutuhkan tentu adalah laptop, proyektor, PowerPoint, film pendek dari kelompok atau film pendek karya siswa, dan juga LKPD nantinya. Nah, lalu di sini saya membuka salam terlebih dahulu dengan doa dan salam, lalu membina hubungan baik dengan siswa, dan seperti biasa menjelaskan apa yang akan dilakukan pada hari ini, menjelaskan tujuan yang akan dicapai, dan menanyakan kesiapan siswa sebelum masuk ke tahap inti. Di tahap inti yang akan saya lakukan adalah ya mempersilakan atau menjelaskan dulu, menjelaskan proses presentasi siswa, di mana setiap kelompok nanti diberi waktu 15 menit maksimal untuk menunjukkan dan mempresentasikan terkait konsep cerita mereka seperti apa, dan pesan yang ingin disampaikan itu apa saja. Setelah semua kelompok nanti presentasi atau sudah presentasi begitu, maka nantinya dilanjutkan dengan setiap siswa itu memaknai pelajaran apa yang bisa dipetik dari film-film tersebut. Nanti saya setelah itu mempersilakan kelompok selanjutnya, dan sama seperti sebelumnya saya mempersilakan setiap kelompok untuk mengambil pelajaran apa yang diambil dari film-film tersebut. Setelah semua kelompok nanti presentasi begitu ya, saya membagikan LKPD dan meminta siswa untuk mengisi apa pembelajaran yang dapat diambil dari karya masing-masing kelompok tadi. Nah, setelah itu saya mempersilakan kepada siswa untuk membacakan hasil jawaban. Dalam hal ini ya saya nanti akan mengambil beberapa saja, tidak semua siswa karena waktunya juga terbatas. Lalu di akhir saya mengajak semua siswa untuk merefleksikan apa yang bisa dimaknai pada hari ini, apa yang bermanfaat, apa yang tidak, dan saya mengakhiri pertemuan ini dengan doa dan salam. Di sini untuk prosesnya masih sama, pakai instrumen nanti, dan untuk evaluasi hasilnya di sini evaluasi hasil itu didasarkan dari karya siswa dan juga hasil pengisian LKPD-nya. Begitu dari saya terkait presentasi RPL saya di bidang klasikal. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.